suami itu pada hakikatnya adalah rapuh. Yang menyebabkan suami itu kuat pada hakikatnya adalah istri. Dosa yang dianggap remeh oleh kaum wanita. Nomor 23, halaman 331. Menyulitkan para suami dalam urusan nafkah. Membebani para suami dengan sesuatu yang melebihi kemampuan suami, serta tidak puas dengan pemberian yang sedikit. Akhirnya suami banyak kalap. Akhirnya suami banyak gelap mata. Akhirnya suami memilih satu di antara tiga. Yang pertama, dia penuhi keinginan istrinya dan dia akan pontang-panting, pergi pagi pulang sore, peras keringat banting tulang. Kalau nggak sampai target, dia akan menghalalkan apapun cara demi memenuhi target. Yang kedua, dia akan melakukan jalan pintas. Jalan pintasnya A. Dia akan pergi ke dukun, pelihara tuyul, atau dia korupsi. Jalan pintas yang B, kedua, dia akan langsung ceraikan istrinya karena merasa tidak sanggup memenuhi kebutuhan istrinya. Yang kedua, ya. Yang ketiga, suami atau laki-laki ini, dan ini yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, dia berikan pilihan kepada istrinya. Seperti Rasulullah SAW memberikan pilihan kepada istrinya. Baik, keinginan kamu akan saya berikan. Setelah semua keinginan kamu saya berikan, sejak hari itu kamu saya cerai. Enak yang mana? Istri-istri Nabi datang pada Nabi, ya Rasulullah, wajar toh kalau kami meminta kepada engkau fasilitas dunia. Kami ingin rumah, kami ingin ini, kami ingin itu, berilah kami ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata kepada para istrinya, baik, saya akan berikan keinginan kalian sesuai dengan yang kalian mau. Tapi setelah itu, usarrihkunna sarahan jamila. Saya akan ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Milikilah semua yang kalian inginkan, tapi setelah itu kita tidak lagi berumah tangga. Ini yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Dan ini adalah langkah ketiga yang akan dilakukan. Tentu saja laki-laki melakukan ini adalah laki-laki yang bertanggung jawab, laki-laki beriman. Dia berikan keinginan istrinya. Kalau sudah istrinya mendesak, meminta, maka suaminya yang beriman akan berikan. Tetapi sampai di situ dia akan membersamai sang istri ini. Dalam arti kata, cerai terjadi, itu adalah teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Tidak baik minta-minta kepada suami fasilitas dunia, di mana suami belum lagi memiliki kemampuan. Kalaupun punya kemampuan, seandainya suami ini orang baik, suami ini orang bijaksana, pasti suami akan memikirkannya, mengusahakannya. Ya. Tetapi suami yang baik, dia tidak akan pernah memanjakan istrinya dengan dunia, karena ini berbahaya. Suami yang baik, suami yang bijaksana tidak akan pernah memanjakan istrinya dengan dunia, karena ini racun. Wanita itu kelemahannya bukan laki-laki. Laki-laki kelemahannya wanita. Wanita kelemahannya adalah saat dunia yang diinginkannya diberi, ya ibu pikir wanita akan puas? Tidak. Dia akan minta lagi, dia akan minta lagi. Dan jika karakter begini tidak dimatikan cepat, tidak dibunuh cepat, maka dia akan ketagihan minta. Nanti ketika ada permintaannya tidak diberi, dia akan ngambek, dia akan nusyuz pada suaminya, tidak lagi taat, tidak lagi patuh, ya. Dia akan bermaksiat. Tapi suami yang benar, suami yang bijaksana adalah dia berikan untuk istrinya sebatas kewajiban primer yang memang wajib dan kebutuhan sekunder yang tidak berlebih-lebihan. Ini suami yang bijaksana. Taib ibu-ibu yang kami muliakan, jenis bentuk dosa dan maksiat, permintaan istri kepada suami menjadikan suami bermaksiat di luar sana. Itu loh intinya, menjadikan suami bermaksiat di luar sana. Kalaupun tidak bermaksiat, akhirnya suami banyak di luar mengejar target. Kemudian
anak-anak yang butuh rangkulan suami, ayah, anak-anak rumah tangga yang butuh kepemimpinan dari sang imam, sering ditinggalkan oleh suami demi mengejar target karena memburu harapan istri. Istri yang baik itu adalah, wahai suamiku, keberadaanmu di rumah ini sangat dinanti. Seandainya makan minum kita dan hal yang terwajib terpenuhi bagi kami cukup, engkau lebih penting bagi kami daripada fulus yang kau bawa, daripada duit yang engkau datangkan. Apalah guna kami engkau cukupi sementara engkau jauh dari sisi kami. Ini istri yang benar. Karena istri tahu anak butuh gizi ayah. Faham ibu maksud saya? Anak butuh gizi ayah. Anak butuh vitamin ayah. Hadirnya sosok ayah menjadikan anak ini berkarakter. Ketika ayah tidak ada, ibu saja yang ada, anak akan kehilangan karakter. Dia akan cemen, dia akan keras kepala, dia akan pelawan, dia akan mada, ya, dan ini tidak baik bagi pertumbuhan anak. Jadi istri yang benar adalah, wahai suamiku, waktu bekerjamu cukup sepertiga dari 24 jam. Kan begitu dalam pengaturan dalam Islam. 2/3, sepertiga dalam 24 jam. Berapa jam berarti? 8 jam. Itu cukup. Kalau berangkat jam 8, 1, jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Jam 4 itu udah selesai. Dari asar itu udah menuju pulang. Asar nanti berjamaah di masjid, sampai di rumah udah selesai. Ngurus keluarga, ngurus kepentingan keluarga, bersama dengan keluarga, ngajak menjelang maghrib sudah di dalam rumah, zikir bersama-sama dan bla 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 dan seterusnya, ya. Setelah itu, ba'da maghrib mungkin dengarkan pengajian atau memberikan pengajian di rumah dan sebagainya. Ba'da isya antara dia dengan Allah, mungkin dia berdakwah atau mungkin dia melaksanakan aktivitas agama dan sebagainya. Nanti sebelum subuh dia lagi bersama Allah, dia tahajud. Ini sang ayah loh ya. Istri melihat, istri dibangunkan oleh suami, anak-anak melihat teladan dari ayah bundanya. Kemudian ba'da subuh dia zikir pagi, atau kalau seandainya dia orang yang tidak berilmu, dia mengajak keluarga mendengarkan majelis ilmu, atau dia memberikan ilmu di mana dia tinggal di rumahnya. Menjelang duha, ya, dia melaksanakan aktivitas fisik yang sifatnya menyehatkan dan sebagainya. Baik ibu-ibu yang kami muliakan, demikian, jangan beratkan suami dengan permintaan yang pada akhirnya menjadikan suami over di luar. Satu, atau suami akhirnya melakukan apapun cara sampai bermaksiat kepada Allah demi memenuhi keinginan istri. Dek cinta den kakau sajo kaden buik. Basabung nyau pun den kalakukan demi engkau. Nah, itu kan laki-laki yang awam pada umumnya. Nah, ibu-ibu yang kami muliakan, supaya tidak jadi wanita yang kayak gitu. Yang kayak apa, Bu? Yang tidak banyak nuntut. Maka apa perintah Rasulullah? Lihat hadis di sebelahnya. Apa perintah Rasulullah SAW? Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdar alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Artinya, ini hadis sahih Bukhari dan hadis sahih Muslim. Bisa Mbak tolong bacakan terjemahnya? Lihatlah kepada orang yang lebih bawah dari diri kalian dan jangan melihat kepada orang yang di atas kalian. Dalam urusan harta, dalam urusan benda-benda dunia, lihatlah kepada orang yang lebih di bawah kalian. Jangan lihat kepada orang yang lebih daripada kalian. Dalam urusan harta, dalam urusan dunia, maka kita akan mendapati diri kita pasti kurang terus. Dibandingkan orang, pasti kurang terus. Tapi kalau dilihat ke bawah, kita akan merasa diri kita lebih terus. Betul tak? Kalau kita lihat kepada yang lebih kurang daripada kita, kita akan merasa lebih terus daripada orang lain. Dan akhirnya kita bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW memuji kaum wanita Quraisy. Kenapa?
Karena kaum wanita Quraisy, mereka adalah wanita-wanita yang paling sabar mendampingi suami-suaminya dalam kesulitan. Ketika suaminya sulit, dia tidak menambah beban pikiran dan kesulitan suami dengan rengekan permintaannya. Dia sabar dan dia bahkan kuatkan jiwa suaminya, hati suaminya. Dia menjadi penguat bagi sang suami. Ketahuilah Bu, suami itu ibu sangka mereka kokoh Bu. Suami itu pada hakikatnya rapuh. Yang membuat suami itu kokoh siapa? Ibu tahu enggak? Kau nak tengah meja mau mampir kau dah. Kau tengah meja kau jatuh jantung ibu sekali. Pinggir meja. Suami itu pada hakikatnya adalah rapuh. Yang menyebabkan suami itu kuat pada hakikatnya adalah istri. Makanya istri wanita kata Rasulullah adalah tiang dalam kehidupan ini. Tiang dalam sebuah negeri, tiang dalam rumah tangga. Jika istrinya mampu menenangkan, maka rumah tangga itu tenang. Tapi jika istri banyak rengekannya, banyak tuntutannya, banyak ininya, maka suami pasti galau. Suami pasti akan gundah, suami pasti akan bimbang, suami pasti akan stres. Suami pasti akan tidak betah di rumah, bahkan tidak betah ketemu dengan istrinya. Asal ketemu ngerengek terus, Bang, kapan nasib kita akan berubah nih? Lihat tetangga tu, lihat si anu, lihat abang kita, lihat ipar kita, lihat anu. Lihat, kapurung ya. Kenapa tidak lihat kepada orang yang lebih kurang daripada dirinya? Sehingga dia bisa sabar-sabarkan suaminya, Bang. Jangan terlalu over abang di luar. Kenapa sih? Abang mau lebih kaya. Bang, kita syukuri yang ada, toh kita tidak berkekurangan. Abang lebih banyaklah bersama keluarga setelah kebutuhan yang wajib selesai. Ya? Maka yang lain-lain itu, maka jangan terlalu abang lebih-lebihkan. Kami punya hak kebersamaan abang dengan kami dan mendidik anak-anak. Bu, kewajiban mendidik anak-anak itu bukan ibu. Kewajiban anak mendidik anak-anak itu dalam Islam adalah suami. Kewajiban ayah, bukan kewajiban ibu. Salah model-model pendidikan yang selama ini digaung-gaungkan. Pendidikan anak ada pada ibu, itu salah. Pendidikan anak ada pada ayah. Lah ayahnya sering keluyuran. Ayahnya sering main-main keluar sana. Maksudnya itu main-main cari duit. Ya. Nah, ibu-ibu yang kami muliakan, dibuat keseimbangan. Ya. Oke, jadi wanita janganlah yang suka melihat kepada yang lebih di atas daripada dirinya, tapi lihatlah kepada yang lebih berkekurangan daripada dirinya. Sangat banyaknya orang yang berkekurangan dari kita, sangat banyak. Betul tidak? Supaya ibu ingat loh. Masalahnya sekali lagi fitnah ibu-ibu itu adalah harta. Ibu pasti ngelihatnya kepada yang lebih di atas. Kalau iman ibu lagi tipis, ibu ngelihatnya pada yang lebih di atas. Si anunya lah punya anu. Si anunya lah anu. Si anu tu anu. Awak ba. Jangan lihatlah bentuk muncung orang mengecek itu lah buruk. Hakikatnya memang begitu. Ya, ibu-ibu yang kami muliakan, unzur ila man dunakum, ila man asfala minkum. Lihat kepada orang lebih di bawah daripada kamu. Wala tanzur ila man fawqakum. Jangan sekali kamu melihat orang yang lebih daripada kamu. Lebih kayu, lebih berpitih, tanahnya lebih laweh, rumahnya lebih banyak, otonya lebih rancak, bla 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 bla. Enggak boleh. Dan kamu nyumbe orang yang muda itu adalah tanah liang lahat tu di sakangan kau muncungnya baru nyantuk meminta. Saya translate ke bahasa Indonesia. Siapa tahu pendengar Uzma TV enggak paham. Kalau nafsu ini diperturutkan, tidak akan ada yang mampu menghentikannya kecuali tanah liang lahat yang dibulat-bulatkan, disumpalkan ke mulutnya. Di saat itulah dia berhenti untuk menginginkan dunia.